Halo semua dan selamat datang. Coba deh perhatiin di sekitar kita. Dunia ini kan penuh banget sama bentuk-bentuk melengkung yang keren ya, mulai dari kaleng soda sampai bola basket. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik semua bentuk itu. Yuk kita mulai. Jadi, apa coba persamaan dari ketiganya? Ini bukan tebak-tebakan loh ya. Jawabannya itu geometri. Yap, bener banget. Mereka semua itu contoh sempurna dari yang namanya bangun ruang sisi lengkung. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas semuanya satu persatu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan dulu, terus kita kulik satu-satu si tabung, kerucut, dan bola. Habis itu kita coba gabung-gabungin bentuknya, dan di akhir ada tantangan kecil buat nguji skill baru kalian. Siap? Oke, kita mulai perjalanan kita di dunia sisi lengkung. Anggap aja ini pemanasan ya. Ini konsep dasar yang bakal jadi kunci kita buat ngertiin bentuk-bentuk kayak tabung, kerucut, sama bola yang, ya ampun, ada di mana-mana. Yang pertama, kita bedah si tabung. Percaya deh, kalian lihat benda ini tiap hari. Kaleng soda, gelas minum, bahkan beberapa tiang listrik. Ini tuh fondasinya banget. Kalau kita paham tabung, yang lain nanti bakal terasa lebih gampang. Jadi, sebenarnya tabung itu apa sih? Gini deh, bayangin kamu punya dua koin yang ukurannya sama persis. Satu taruh di atas, satu lagi di bawah. Terus, hubungkan keduanya pakai selimut melengkung. Nah, itu dia tabung, sesederhana itu. Ciri-cirinya ini unik banget loh. Tabung itu cuma punya dua rusuk, yang sebenarnya itu ya cuma keliling lingkaran atas sama bawahnya. Dan yang paling penting, coba deh perhatiin. Nggak ada sudut tajam sama sekali di tabung. Semuanya mulus, semuanya melengkung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rumusnya. Eits, tenang, ini lebih gampang daripada kelihatannya. Buat luas permukaan, kita tuh cuma perlu hitung luas dua lingkarannya, atas dan bawah, ditambah luas selimutnya. Kalau volumenya, jauh lebih simpel. Tinggal kalikan aja luas alas lingkarannya, sama tinggi si tabung. Logis kan? Biar makin nempel, yuk kita coba pakai contoh. Katakanlah kita punya tabung dengan jari-jari 20 cm dan tinggi 40 cm. Tinggal kita masukin aja angka-angka ini ke rumus yang tadi. Hasilnya, luas permukaannya dapat sekitar 7.536 cm persegi. Dan volumenya, wih, gede juga, 50.240 cm kubik. Tuh kan, matematika itu sebenarnya praktis banget. Nah, setelah kita akrab sama tabung, sekarang kita kenalan sama sepupunya yang lebih runcing, si kerucut. Bayangin aja deh, kita punya tabung, terus salah satu tutupnya kita tarik ke atas sampai jadi satu titik puncak. Voila, itulah kerucut. Secara teknis, kerucut itu bisa dibilang kayak limas, tapi alasnya berbentuk lingkaran. Dan inilah yang bikin bentuknya jadi khas banget, kayak topi pesta atau favorit semua orang, kon es krim. Kalau kita bandingkan sama tabung tadi, kerucut ini jauh lebih minimalis. Dia cuma punya satu rusuk di bagian bawah, dan satu titik puncak. Udah, itu aja. Bener-bener desain yang efisien ya. Rumus kerucut ini punya satu elemen baru yang asyik, S, atau garis pelukis. Gampangnya, ini tuh panjang sisi miringnya. Nyarinya, gampang. Tinggal pakai Pitagoras aja antara tinggi dan jari-jarinya. Nah, ini bagian yang paling menarik buat saya. Volume kerucut itu selalu, dan saya ulangi, selalu pas sepertiga dari volume tabung yang alas dan tingginya sama. Fakta yang rapi banget kan? Selanjutnya, kita masuk ke bentuk yang bisa dibilang paling sempurna di alam semesta. Bola. Ini benar-benar unik. Dia nggak punya alas, nggak punya puncak. Cuma satu permukaan lengkung yang mulus dan nggak berujung. Jadi, gimana bola itu terbentuk? Bayangin deh, kamu punya satu lingkaran, mungkin kayak koin gitu, terus kamu puter kenceng banget pada diameternya. Ruang yang disapu sama putaran itu, nah, itulah yang membentuk sebuah bola sempurna. Definisi yang sangat visual dan elegan ya. Keistimewaan bola itu ada di kesederhanaannya yang luar biasa. Nggak ada rusuk, nggak ada sudut. Dan yang paling keren, setiap satu titik di permukaannya punya jarak yang sama persis ke titik pusatnya. Ini namanya simetri absolut. Keindahan bola ini juga kelihatan banget loh dari rumusnya yang rapi. Coba lihat ini. Luas permukaannya ternyata pas banget. 4 kali luas lingkaran dengan jari-jari yang sama. Matematika itu kadang-kadang punya kejutan yang indah kayak gini. Oke, kita udah nguasain 3 bentuk dasarnya nih. Sekarang saatnya masuk ke bagian yang lebih seru lagi. Menggabungkan bentuk-bentuk ini buat menciptakan objek yang lebih kompleks,
Persis kayak benda-benda yang kita lihat sehari-hari. Nah, ini poin kuncinya. Kalau kita mau hitung volume gabungan, itu gampang. Tinggal tambah atau kurangi aja volume masing-masing bentuknya. Tapi, begitu kita ngomongin luas permukaan, ceritanya jadi beda. Ini jauh lebih rumit karena kita harus super hati-hati sama satu aturan penting. Dan inilah aturan emasnya. Permukaan yang tumpang tindih atau saling nempel itu tidak dihitung. Kenapa? Ya karena bagian itu kan adanya di dalam objek, bukan di permukaan luarnya. Ini nih jebakan yang paling sering bikin orang salah, jadi pastikan kalian ingat ini baik-baik ya. Misalnya kayak gedung ini, yang jelas-jelas gabungan dari tabung dan kerucut. Buat luas permukaannya, kita cuma hitung bagian yang kelihatan dari luar, yaitu luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut. Terus bagian atas tabung sama alas kerucutnya gimana? Nggak kita hitung, karena mereka kan nempel di bagian dalam. Tinggal kita jumlahkan aja kedua luas selimut itu, dan dapat deh hasilnya. Oke, kalian udah belajar banyak banget. Sekarang, giliran kalian beraksi. Kita uji coba pemahaman kalian dengan satu tantangan singkat yuk. Oke, coba di-pause dulu kalau perlu buat mikir. Kuncinya, ingat-ingat lagi rumus volume kerucut. Di situ kan ada unsur jari-jari kuadrat dan tinggi. Gimana? Udah dapat jawabannya? Jawabannya adalah B, 360. Kok bisa? Gini cara mikirnya. Kalau diameter diperbesar 3 kali, artinya jari-jari juga 3 kali lebih besar. Tapi, di rumus jari-jari itu dikuadratin, jadi pengaruhnya jadi 3 kuadrat atau 9 kali lipat. Terus, tingginya diperbesar 2 kali, jadi total peningkatannya adalah 9 dikali 2, yaitu 18 kali lipat. Nah, volume awalnya kan 20, tinggal dikali 18, jadi deh 360. Cerdik kan? Selamat! Kalian baru saja berhasil memecahkan kode dari bangun ruang sisi lengkung. Mulai dari tabung, kerucut, bola, sampai cara menggabungkannya. Anggap aja sekarang kalian punya kacamata baru untuk melihat dan memahami dunia 3 dimensi di sekitar kalian. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Coba deh, lihat sekeliling kalian sekarang juga. Botol minum, lampu meja, atau mungkin atap rumah tetangga. Benda kompleks apa yang sekarang bisa kalian pecah menjadi bentuk-bentuk sederhana yang bisa diukur? Dunia geometri ada di mana-mana loh. Selamat menjelajah.